Terima kasih. Tribun News Sultra.com. Saya ingin menyapa rekan saya Menteri Pertanian, Bapak Syahrul Yassin Limpo. Juga ada Kepala BKPM, adinda saya, Bapak Bahlil Lahadalia. Tentunya abang kita, Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Ali Mazi, CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi, dan Pangdam Hasanuddin, Bapak Maijen, TNI Andi Sumangeruka, Direktur Pemberitaan Tribun Network, Pak Febi Mahendra Putra, Forkom Pimda Sulawesi Tenggara. Saya juga melihat mungkin Bapak Kapolres Bau-Bau, Bapak Rio Tangkari, dan para tokoh masyarakat yang telah hadir pada acara yang mudah-mudahan bisa membawa semangat untuk berinvestasi di Sulawesi Tenggara. Pertama-tama syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita di tengah pandemi dan melambatnya ekonomi masih bisa terkumpul pada acara yang luar biasa. Di belakang saya mungkin teman-teman bertanya-tanya, ada Danau Toba, ada Borobudur, ada Mandalika, Rajo dan Likupang. Mana Wakatobi? Dan tentunya jawabannya adalah ini 5 destinasi super prioritas, tapi Wakatobi ada di 5 destinasi selanjutnya. Nah, saya melihat arah investasi ke depan, khususnya yang berkaitan dengan Sulawesi Tenggara, adalah berkaitan dengan adalah berkaitan dengan pariwisata yang lebih berkelanjutan, lebih berkualitas. Dan kalau melihat realisasi investasi nasional, ini menunjukkan tren yang baik. Jadi Pak Bahlil sudah menyampaikan, tapi di tren realisasi investasi sektor pariwisata harus ditingkatkan. Kita tampilkan ini beberapa slide yang sudah dipersiapkan, terutama mengenai posisi strategi pengembangan investasi pariwisata dan ekonomi kreatif. Di slide pertama, khususnya mengenai Sulawesi Tenggara, tadi saya sudah menyatakan bahwa Sulawesi Tenggara ini punya potensi luar biasa. Memang banyak yang lebih mengarahkan kepada sumber daya alam, yaitu mineral, nikel, juga sumber daya alam tambang lainnya. Tapi begitu saya ke Sulawesi Tenggara, ke Kendari, ke beberapa daerah lainnya, ternyata mengandung eksotika pariwisata yang sangat luar biasa. Slide berikutnya, kita akan melihat bahwa ini realisasi investasi nasional 2020. Bahwa ada peningkatan. Mungkin Pak Bahlil nanti bisa menjelaskan. Tapi di slide berikutnya adalah di bagian pariwisata. Nah, ini jumlah totalnya adalah sekitar 600 juta lebih US dollars dan asalnya dari Singapura dan Hong Kong. Daerah tujuannya masih tetap Bali, Kepulauan Riau, dan DKI Jakarta. Ini adalah 3 destinasi tulang punggung. Dan penanaman modal dalam negeri PMDN-nya adalah di hotel dan restoran, kawasan pariwisata, dan penyediaan makanan dan minuman. Tetap DKI, Banten, dan Jawa Barat. Next slide. Nah, kalau kita lihat perkembangan realisasi investasi pariwisata ini lumayan meningkat. Di tengah pandemi kita patut bersyukur. Namun kita sekarang menghadapi tekanan yang sangat luar biasa. Bahwa pandemi COVID-19 ini menghantam segala lini kehidupan kita. Nah, saya merencanakan kunjungan ke Sulawesi Tenggara selain ini sahabat saya, Kapolres Bau-Bau. Saya juga kemarin kedatangan Bapak Bupati Muna. Bapak Bupati Muna menunjukkan beberapa potensi pariwisata di Kabupaten Muna. Dan tentunya Wakatobi, di mana saya dan Bu Susi Pujiastuti sedang merencanakan kegiatan lomba. Saya berenang dan Bu Susi paddling untuk menarik kembali minat wisata dan investasi ke Wakatobi. Jadi kalau kita lihat di slide selanjutnya,
adalah ini Sulawesi Tenggara bahwa di triwulan ke-4 2020 realisasi PMDN-nya meningkat secara fundamentally fenomenal dan totalnya sudah mencapai angka di atas ekspektasi, dan ini merupakan satu hal yang perlu didorong. Ya itu biarin ranahnya Mas Andi aja Pak ya. Next Lagi slide. kami ingatkan untuk para peserta untuk memute ya audionya. Pak Menparekraf, kami mohon maaf. Silahkan lanjutkan kembali Pak Menparekraf, Pak Sandi. Adalah seorang yang pemaaf. Lanjut Pak Menteri. We really appreciate it. Terima kasih. Silakan. Tanya Umi. Tanya Umi Abi Mantar. Ah, itu dia. Dengan logat-logat dari Muna dan Buton itu. Strategi pengembangan investasi. Ya, profiling. Pertama ini penting. Siapa yang harus kita targetkan. Juga target profiling dari destinasinya. Maupun menurut saya yang paling penting adalah story-nya. Ceritanya apa? Kedua adalah promosinya. Bagaimana kita mempromosikan para calon investor ini, bisa kita promosikan, dan dukungan-dukungan seperti yang sudah terlihat di bawah. Dan terakhir adalah advokasi. Kita menyelenggarakan coaching klinik untuk para calon investor yang akan melakukan penanaman modal di sektor parekraf. Next slide. Dan ini adalah insentif-insentif yang dapat kami berikan, mulai dari tax allowance, pembebasan biaya masuk. Ini karena setiap hari menjadi daya tarik utama kita. Sebagai bagian dari plan series bulan April, awal April sebelum puasa, ini wisata yang akan kita kedepankan. Jadi untuk biaya masuk yacht, super deduction tax, ini akan kita berikan. Saya ucapkan terima kasih, next slide, kepada semua. Mari kita bersama jaga Indonesia.